Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kajeng Channel. Hari ini tanggal 15 Februari 2023. Ya teman-teman, saat ini Kajeng berada di Mabes, yaitu tempat pusat perkumpulan warga IKPM atau Ikatan Keluarga Minang yang merantau di Kota Bima. Dan saat ini jam menunjukkan 8.30 tepat. Kebetulan saat ini IKPM ataupun Ikatan Keluarga Minang ada pertemuan silaturahmi, yaitu semua keluarga ataupun warga Minang yang berada di Kota Bima malam ini berkumpul di Mabes, tepatnya depan SD Mintolobari. Ya teman-teman, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan hidupkan notifikasi Anda biar Anda tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari Kajeng Channel. Dan acara ini difasilitasi oleh Jam-Jam, toko Jam-Jam, dan Ananda Shop. Artinya di dalam benak keluarga besar Padang yang selalu dipikirkan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti seperti itu. Mada sebagai seorang guru datang mengajar di madrasah Mada dengan sebuah harapan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap tanggal 1 dikasih gaji oleh pemerintah, kecuali tanggal merah harus nunggu dulu. Tapi kalau keluarga besar Padang tidak perlu tunggu tanggal merah, tanggal putih, semuanya tetap terimanya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini tidak akan mungkin didapat oleh Itadoho Kaso. Mada gabung ya dengan bahasa Korea. Iya, bahasa Bima sedikit-sedikit. Iya. Mada gabungkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini yang menjadi harapan kita semua adalah bukan banyaknya saja. Bukan banyaknya saja rezeki itu. Yang menjadi tujuan kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentu yang banyak. Kalau madam menanyakan Itadoho, bapak-bapak dan ibu-ibu, mau rezeki yang banyak atau yang sedikit? Pasti yang banyak. Nah sekarang bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terus bertanya lagi, mau rezeki yang banyak tidak diberkahi Allah, rezeki sedikit diberkahi Allah. Nah alhamdulillah, ini jawaban orang-orang yang cerdas. Siapa yang cerdas? Mereka lah adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari pada malam hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran-gambaran kepada kita untuk mendapatkan nikmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala yang disebarkan Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi ini. Artinya kita harus tahu pintu-pintunya. Kita harus tahu pintunya. Ibu-ibu kalau mau mendapatkan kesempatan, mendapatkan pilihan, silakan pilih pintu mana yang dikehendakinya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala jika dijaga 4 perkara. Sekarang ke ibu-ibu dulu. Tahu ibu? Bu. Ibu. Nah, 1. Kalau mau dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan pilih pintu surga yang mana dikehendaki. Idza shallatul mar'atu khamsa, jika perempuan itu melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Yang pertama berarti sholat. Yang kedua
Apa yang dilakukan oleh ibu-ibu untuk mendapatkan kesempatan, silakan pilih pintu surga mana yang dikehendaki. Yang kedua, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga dirinya, menjaga titipan suaminya. Menjaga diri perlu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemana suami pergi, jauh dengan suami, jaga diri baik-baik. Kalau dilarang oleh suami keluar, jangan keluar. Walaupun datang bere. Protes lagi. Oh, itu keliru, itu namanya mati konyol, itu namanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih terkhusus kepada ibu-ibu. Ini yang paling intinya di antara poin yang keempat poin itu. Yang ketiganya ini adalah taat kepada suami. Ya. Taat kepada suami, Bu. Tidak usah bertanya suami yang bagaimana dulu yang pantas kita taati. Biasanya ibu-ibu suka protes. Suami yang bagaimana sih yang harus kita taati? Iya. Suami yang di rumah, nggak ada lagi suami yang lain. Suami yang di rumah itu aja yang ditaati. Gila lah dikatakan kepada mereka, udkhulu min abwabil jannah syi'ta. Silakan pilih pintu surga mana yang dikehendaki di antara 7 pintu surga itu. Begitu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika perempuan itu senantiasa, yang pertama sholat 5 kali sehari semalam, yang kedua puasa di bulan Ramadan, yang ketiga menjaga dirinya, harta titipan suaminya, yang keempat taat kepada suami. Silakan pilih pintu surga mana yang dikehendaki. Begitu luar biasanya. Tidak ada pertanyaan seperti itu untuk bapak-bapak. Inilah dimuliakannya ibu-ibu. Sekarang bapak ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, kita secara umum, pintu rezeki yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mampu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahan hidupnya akan ada jalan keluar disiapkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu menjaga sholatnya. Sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Kemudian senantiasa menjaga amal solehnya. Maka mereka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ada masalah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluarnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mada yang sebesar-besarnya. Semua orang pasti akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertakwa, bapak ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun ujian yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan hadapi dengan ikhlas, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa ketika mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bukan saja dalam urusan yang membuat kita derita. Yang membuat kita bahagia itu juga ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita kan banyak bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau diuji dengan yang sedih-sedih, yang menyakitkan kita, baru ingat Allah. Benar gak Bu? Benar gak Pak? Sakit gigi siapa yang diingat? Ayo. Ya Allah. Ya Allah. Itu sakit gigi Allah yang diingat. Tapi kalau sudah tidak sakit gigi, Allahu Akbar, tidak kita indahkan. Nanti ditusuk lagi oleh Allah Subhanahu wa taala giginya, baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kemudian berikutnya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberkahi rezeki kita. Inilah pintu rezeki yang disediakan Allah Subhanahu wa taala buat kita, agar usaha bapak-bapak, ibu-ibu dalam urusan bisnisnya senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, di saat salatlah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada hamba. Jadikan hamba menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Ini luar biasa. Anak kita ini yang punya lahan yang luar biasa, masih umur muda ini. Kira-kira umurnya berapa ini? Kalau dilihat wajahnya baru 30-an tahun. Iya, dia 20-an tahun ya. Masya Allah, luar biasa. Bisik-bisik tetangga tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan adinda ini. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau terus berkembang, jagalah amanah Allah ini dengan sebaik-baiknya. Iya, nggak ada salahnya saya ingatkan kepada pribadi Mada dan kita semua. Banyak maaf ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab runtuhnya sebuah kerajaan adalah terlalu cinta dengan dunia. Terlalu cinta dengan dunia, lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua yang melekat pada diri kita bukan milik kita. Ini catatan kita. Semua yang melekat pada diri kita, semua yang ada di samping kiri kita, samping kanan kita, depan kita, di belakang kita, semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Pak Edi tahu, adiknya Mada di kampung Seleko kemarin sehat Bapak Ibu. Begitu banyak teman-temannya yang kaget ketika mendapatkan informasi saudara Rahmat telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lah, sakit apa? Kemarin saya ketemu dengan dia. Kemarin saya papasan dengan dia. Kemarin saya bicara dengan dia. Itulah semua yang melekat pada diri kita, yang ada di dekat kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau mengambil kembali, tidak ada yang bisa menghalanginya, termasuk dalam urusan harta. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji kita tadi yang kita cari dalam urusan harta adalah keberkahan. Keberkahan itu artinya bertambahnya kebaikan ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan nikmatnya kepada kita. Itulah berkah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, pintu untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu punya pintu. Pintu rezeki yang kedua adalah sedekah. Ini luar biasa. Kita ambil contoh lagi ini. Ini luar biasa. Wadah ini disiapkan oleh siapa? Siapa yang punya? Untuk kegiatan apa? Ini luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada yang punya. Kalau kita hitung-hitung secara bisnis Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kita kaso tidak akan mampu menghitungnya dan tidak akan bisa dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan sedekah. Ini agar kita tidak menjadi orang yang kikir. Biasanya kalau taruh wara semakin sebaik. Iya Pak ya? Iya. Nah, ketika miskin aja kita baik. Tapi keluarga besar Padang kita semakin kaya, semakin baik. Luar biasa. Kasih jempol dulu. Iya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanah
bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menafkahkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada pengajian-pengajian seperti ini. Ini jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Laksana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menanam satu biji buah. Kemudian dari satu biji buah itu menjadi 7 bulir, 7 tangkai yang berbuah. Dari satu bulir itu menjadi 100 biji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Begitu besarnya ketika kita berbagi dalam urusan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berbagi itu indah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berbagi itu akan menyehatkan kita. Berbagi itu akan membahagiakan kita. Karena orang yang mendapatkan ketika kita memberikan kepada mereka, apa yang dikatakan oleh mereka? Alhamdulillah, terima kasih Pak. Semoga umur Bapak diberkahi Allah Subhanahu wa taala, rezeki Bapak diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang yang kita berikan sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang yang datang ke rumah kita mengetuk-ngetuk pintu, Assalamualaikum, minta sedekah Pak. Jangan ada yang mengusirnya. Jangan ada yang mengusirnya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak punya uang, lebih indah ibu-ibu dan bapak-bapak mengeluarkan kata-kata yang enak didengar. Jangan umpatin dia, kasihan dia. Ini udah jorok-jorok begini, datang minta lagi. Nggak tahu pagi-pagi kita belum ada dapat apa-apa, sudah pagi-pagi datang minta. Kapan kita dapat untung ini? Allahu Akbar. Terlalu banyak ceramahnya. Lebih baik Bapak Ibu kita ucapkan saja kata kita dokaso bahasa Padangnya, kelembo ade. Selesai. Kelembo ade selesai Pak. Tidak usah diteruskan dengan kata-kata. Iya. Karena itu Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi. Dan orang yang suka berbagi, insya Allah akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhiratnya. Dunia selalu didoakan. Artinya ketika kita selalu berkumpul dengan mereka, membuat mereka bahagia. Ketika kita sudah meninggalkan mereka, meninggalkan dunia ini, apa yang diingat oleh mereka? Kebaikan kita. Lalu mereka akan baca Al-Fatihah untuk saudara saya yang selalu berbagi dengan saya. Allahu Akbar. Begitu indahnya orang yang selalu berbagi. Sebaliknya orang yang tidak suka berbagi, alias orang selain, alias kikir. Apa bahasa Padangnya kalau selain? Pelit ya. Oh pelit sama bahasa Indonesia ya. Saya kira ada bahasa Padangnya. Ya, kalau bahasa kita selain, ya sempili lah. Oh, ada bahasanya, masa nggak ada bahasanya? Iya, sampili, ada. Iya, sampili selain, mirip dah, sama-sama dah. Iya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yang sabai, orang yang sapili, orang yang sapili, pilih ya sakit ya. Iya. Orang yang kikir itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diidentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Jangan ada di antara kita yang menjadi orang sawai karena diidentikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta agama. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, indahlah kita selalu berbagi. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pintu rezeki itu adalah apa yang dihajatkan oleh keluarga besar IKN sekarang ini, yaitu bersilaturahim. Silaturahim.
Silaturahim itu indah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ansa'alahu fi athari falyasilu rahimah. Siapa yang ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala rezekinya, siapa yang ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala umurnya, maka jaga silaturahim. Silaturahim itu sehat. Ya Pak ya, sehat Pak. Sebaliknya orang yang tidak bisa menjaga silaturahim cepat mati. Cepat mati Pak. Nggak bisa lihat orang senang kalau orang yang tidak bersilaturahim. Iya, tahu keluarganya baru beli tanah satu are, dia udah setengah mati di rumahnya, berpikir, kok dia bisa begitu ya? Saya ini begini terus. Akhirnya berpikir negatif. Oh, dia itu kebunga uang itu. Dia kebunga uang itu. Dia berpikir macam-macam Bapak Ibu. Padahal orang itu rezeki dari hasil keringat sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya yang sudah kotor, karena hatinya yang sudah sakit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seperti itulah perilakunya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menjaga silaturahim seperti ini. Kesibukan demi kesibukan yang dialami oleh keluarga besar Padang, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk bersilaturahim. Insya Allah silaturahim itu sehat Bapak Ibu. Sehat. Iya, tidak ada yang berduka kita sekarang ini. Senyum-senyum ketemu sama keluarga, saudara-saudara dari Padang. Ada juga yang campur dengan Bima ini. Iya. Ada yang mau nanya dulu, absen dulu. Siapa yang dapat suami orang Bima? Alhamdulillah orang Padang. Sekarang siapa yang punya istri orang Bima? Alhamdulillah banyak. Iya. Nah ini bagian daripada silaturahim Bapak Ibu. Andai kata keluarga Padang tidak bisa menjaga silaturahim, di mana kebiasaan orang Padang itu senantiasa menyebar, tidak akan mungkin berhasil seperti ini. Tidak akan mungkin berhasil seperti ini. Maka seperti yang dikatakan oleh Nabi, orang yang senantiasa menjaga silaturahim akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala rezekinya dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala umurnya. Berkahi umur Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehat kita. Sehat kita Bapak Ibu. Itu karena silaturahim. Umur 60-70 tahun kelihatan seperti 40 tahun Pak Ibu. Ini adik kita ini, anak kita ini luar biasa. Rahim ada tadi 30-an, ternyata 20-an tahun. Ya, kan ibu-ibu yang bilang tadi. 25 ya? Ya Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Masya Allah. Bayangkan semua orang yang hadir ini yang selalu mendoakan. Tidak gampang memberikan kesempatan orang memanfaatkan lahan sebesar ini kalau bukan hati orang yang suka bersilaturahim. Allahu Akbar. Ada lapangan bulu tangkisnya, bisa bersilaturahim dengan bulu tangkis. Tepuk bola, tepuk bulu tangkis itu. Cuman Mada ingatkan, karena Mada juga termasuk pemain bulu tangkis. Mada udah gantung, bukan gantung sepatu lagi saya nih, udah gantung semua. Iya, udah gantung raket, gantung sepatu, gantung baju dan celana dalam semua. Udah enggak mau main lagi bulu tangkis. Karena apa? Bulu tangkis itu banyak maaf sebesar-besarnya yang pecinta bulu tangkis. Banyak setannya. Jangan negatif thinking. Ibu-ibu jangan negatif thinking. Langsung tertuju ke yang lain. Ini yang saya masukkan itu banyak setannya. Terlalu berat godaan mau mengalahkan lawan. Apalagi kalau lawan di sebelah itu selalu memancing-mancing. Apa mainnya tuh begini goda ini? Apa ini? Udah, padahal udah gak kuat Bapak Ibu. Masih. Ini yang saya maksudkan itu pengalaman Pak. Pengalaman banyak maaf Pak, pengalaman. Saya pernah main dengan
tokoh senior bulu tangkis di kota Bima ini. Dia ketawa-ketawain saya karena saya masih muda. Mereka bertiga itu sudah tua semua, di atas 60 tahun umurnya. Saya karena diketawain terus, mati bola itu begitu gampang. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya merasa berdosa sekali sama orang tua dua orang itu. Saya tidak mau matikan bola. Saya angkat saja bolanya. Biar bola harusnya mati saya smash, tapi saya masih angkat terus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai beliau berdua angkat tangan. Sudah selesai main. Kenapa saya bilang? Kenapa? Silahkan ketawain saya. Kamu mainnya, cara mainnya begitu. Kan demi menang. Kalau saya main dengan teknik, kalah saya. Sekarang saya main dengan otot dan otak, saya bilang. Akhirnya mereka mundur sendiri. Itu yang saya bilang, banyak iblisnya. Jangan negatif thinking. Langsung mikir, oh ketemu cewek di lapangan ya. Nah, lain lah. Memang ibu-ibu memang suka seperti itu. Bu, tidak sehat seperti itu. Ya, tidak sehat. Tidak tahulah keluarga Padang. Tidak tahu keluarga Padang. Ada nilai filosofi yang kita tangkap dari nasihat orang tua kita yang di Bima. Orang tua kita, nenek-nenek kita selalu bilang begini sama anak-anak yang perempuan. Nah, suamimu ketika keluar rumah itu sudah punya orang. Bahkan berat menangkap ini. Masa sih kita sudah sah liwat KUA, liwat P3 dan seterusnya. Ada lagi cincin ini, cincin pengikat. Nah, maksudnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nilai filosofi dari nasihat ini ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, agar kita tidak menjadi perempuan yang cemburu buta. Itu baru suami mau kemana Pak? Padahal suaminya mau ke toko Pak. Betul? Nah, kalau ceramahnya das atlatif, memang perempuan itu kan banyak pertanyaannya. Semakin diingatin, semakin muncul pertanyaan. Itu namanya cemburu. Itu namanya cemburu. Cemburu tidak dilarang, asal jangan buta. Kalau sudah diingatin, Dek, saya mau ke toko Dek. Oh iya, selamat jalan kakak, selamat jalan bang. Semoga sampai di toko selamat. Mudah-mudahan kita hari ini dapat rezeki yang banyak dari Allah SWT. Itu doa kita, jangan banyak dramanya. Kasih tahu saja kok. Betul nggak ke toko? Betul Dek. Kalau mau, ayo ikut. Lebih jujur saya. Lebih baik udah jujur, masih juga ditanya jujur. Akhirnya juga nanti ujung-ujungnya bohong. Tidak ada di sini. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ketiga silaturahim. Yang keempat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pintu nikmat, pintu rezeki akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang pandai bersyukur, jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah diperbanyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya. Siapa yang ingkar nikmat, tidak mau bersyukur atas segala nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggu azab Allah Subhanahu wa taala yang amat pedih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak maaf, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari setiap musibah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, di mana musibah yang terjadi, di antara sebabnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kejadian di Palu. Kejadian tsunami di Palu Bapak Ibu. Mada yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu apa yang terjadi di Palu. Ini kita ambil contoh saja di Palu, belum yang lain-lainnya. Ternyata Bapak Ibu, cerita teman saya yang kebetulan dosen di sana, Masya Allah Bapak Ibu, kasino yang paling terbesar itu ada di sana. Tempat prostitusi yang berskala besar
bahkan dikatakan terbesar di Indonesia ada di sana. Judi ada di sana. Kata beliau, belum pernah saya mendapatkan musibah yang sebegitu dahsyatnya. Ketika dia menyaksikan terbelahnya tanah, kemudian perumahan itu masuk ke dalam tanah itu, itulah yang membuat dia begitu merinding kalau mengingat cerita itu. Dia teriak, hanya bisa teriak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa dia teriak? Yang membuat dia teriak ketika dia melihat kondisi pada saat itu, dan dia ingat istri dan anak-anaknya semua terpencar. Terpencar semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya alhamdulillah selamat, Bapak Ibu. Artinya musibah yang terjadi pada diri kita ini itu disebabkan karena ulah kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di darat dan di lautan akibat dari ulah tangan manusia yang tidak pandai bersyukur. Oleh karena itu, janji Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Kalau sekiranya penduduk bumi termasuk keluarga besar Padang ingin mendapatkan berkah Allah dari langit ketika turun hujan yang membawa berkah, ketika keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala hasil tanaman kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Betul ya? Kita buktikan kalau nikah itu adalah pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak anak, semakin banyak rezeki. Ya, betul ya Bu ya? Siapa yang punya anak 5? Alhamdulillah. Iya. Anaknya 5. Kalau mau diberkahi Allah, rezeki dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini titipan kepada kita semua. 5 anak kita atau minimal 3 anak kita harus ada di antara 3 itu yang penghafal Al-Quran. Sudah ada? Nah, sekarang mari kita jadikan sebuah motivasi besar. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada yang bisnis 1, alhamdulillah. Yang kedua, ada yang kerja di pemerintahan, mantap. Sekarang ada yang penghafal Al-Quran, Allahu Akbar. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Anak kita yang penghafal Al-Quran ketika kita nanti mati, ketika kita meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak kita lah yang akan memasangkan mahkota dan memakaikan kemuliaan. Masya Allah. Kalau anak sudah mengangkat derajat orang tua, berbahagialah orang tuanya. Kalau anak senantiasa berdoa untuk orang tuanya, maka insya Allah orang tua akan mendapatkan kemuliaan Allah dunia dan akhirat. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau tidak menghafal Al-Quran, didik anak-anak kita menjadi anak yang mencintai Al-Quran, anak yang mencintai Rasul, anak yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah nanti yang kelak duduk di atas sejadah ketika kita masih hidup, bahkan setelah kita mati, mereka akan senantiasa Rabbil firdi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita akan dihukum mendengarkan doa anaknya, maka pada saat itu akan dihentikan hukuman kita. Kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari berkah doa anak. Masya Allah Bapak Ibu. Inilah diantara berkah dari pernikahan itu Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah. Kalau sekarang ini kita balik, dulu banyak anak banyak rezeki, sekarang sedikit anak banyak rezeki katanya. Manakah yang benar itu? Iya, mana? Nah kalau saya, ini saya usul sendiri yang membahagiakan keluarganya, yang membahagiakan ibu dan bapaknya. Tentu yang paling besar adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.
Kalau melihat bapak-bapak dan ibu-ibu begitu semangat, rasanya Mada kepingin bicara lagi sampai subuh. Tapi takut tidak ada lagi yang buka tokonya. Iya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih diingat Bu ya? Tadi pintu rezeki itu yang pertama takwa. Takwa itu banyak, diantaranya sholat tadi. Kemudian yang kedua, sudah lupa, belum besok sudah lupa. Iya, sedekah. Kalau yang puasa tadi buat ibu-ibu untuk mendapatkan pintu surga mana yang dikehendaki. Ya. Kemudian yang ketiga, Bu. Nah, itu kan kunci untuk mendapatkan surga Allah itu. Iya. Yang pertama takwa, yang kedua sedekah, yang ketiga silaturahim, yang keempat adalah bersyukur, yang kelima ya dari pernikahan kita. Insya Allah itulah pintu rezeki yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semua kebaikan kebenaran dari penyampaian Mada tentu dari Allah dan Rasulnya. Jika ada yang salah dan kurang, maafkan Mada. Inilah yang bisa Mada Kasih sampaikan. Semoga silaturahim ini senantiasa terjaga dengan baik sehingga melahirkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala baik rezeki maupun umur kita dan hidup kita. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya istirahat sambil menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan oleh ibu-ibu kita, dan kepada Pak Ustadz didampingi oleh Haji untuk bisa ya waktunya istirahat sambil menikmati hidangan yang ada di depan bapak-bapak ibu. Assalamualaikum. Iya, mantap. Dah ada sih boleh. Makan di rumah aku. Jika. Farel, kasihkan ke gitu. Kasihkan kasih di sana. Acara silaturahmi keluarga besar Perantau Minang di Kota Bima. Saya juga saya. Iya. Saya ngambil itu. Lagi ambil pilih. Ambil. Tidak ada. Sendal di belakang. Tidak sayangku, Maira.
Qua là đủ rồi. Qua là đủ rồi. Qua là đủ rồi. Đồ bắn đâu? Tadi enggak, kalau boka dokter tadi di bakal akan ada. Kalau alum ada pasti ada. Yo, ini mana anak aku dah. Nak dah. Salah pam, salah pam. Yang banyak makan dulu. Kita jauh nih. Ada bagian Jangan beli juga. apa nak berani? Nak berani. Kan yang baru nyuruh bulan kan bang boleh rekod bang. Taruh sudah. Ayo kita makan lagi. Ayo Pak. Ya, ada duluan. Taruh sudah. Lagi tamu loh. Kan rumah aku. Anjing kan. Harga berapa followernya sekarang nih? 1.500 lebih. YouTube ya? Iya. TikTok, ikut TikTok. Nggak, Kalau TikTok tuh katanya dapat uang katanya. dapat nih, tapi masalahnya nyanyi sih. Oh, terlalu banyak anu ya. Iya. Kurang kok, tambah kok. Iya. Kalau madu ya. Hari ini nggak pakai baju pelang juga. Bentar ya. Enggak.
Sini jam, masak sana. Pia sini. Pia. Oh, kecewa di belakangnya dulu nih. Ya, sana. Kita main orang dalam. Tuan rumah nanti aku tuan rumah. Ya. Betul, antri dulu. Antri dulu di sini. Ya, sampai yang penting ya.
Ngelamun udah nih. Tuan rumah wakil. Tuan rumah wakil. Banyak lebihnya. Banyak lebihnya masuk. Pasha. Lila. Ini ada kondang. Kondang. Kapan nama sih saya udah ada. Tak orang dah juga. Ini enggak benar-benar. Jangan nombor. Dah ada kok. Minimal. Idol. Yang. Pak Dian. Ambil kiri yang lain. Pesan coklat. Dia pakai tangan dan Anijan. Satu lagi. Tunggu itu lagi. ibu-ibu. Tahu tunggu selesai. Ah, selebih. Apa itu? Gimana kamu makan kamu apa sih? Kajeng, jangan lupa subscribe Kajeng. Salah, luar biasa. Banyak sambal. Oi. Bungkus. Aduh, Pak Pradu mainnya apa nah? Kanan itu. Iya nih bos. Kalau mas anak pergi cari kamu. Kalau baju di balik balik dia. Dia laki-laki. Di cepat jauh nih Jen. Unijan. Mama nasi. Hahaha.
Ya sabar sayang. Sayangku. Abang curang. Baik banget sih kalau makan abang. Biar diisi dulu nasinya. Aku mau isi nasi. Belum. Mana piringnya, Mama? Mama.